pagi anak-anak, perkenalkan nama Bapak, Pak Michael. Hari ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk devosi bersama-sama. Nah, untuk sebelum memulai hari ini, anak-anak kita akan berdevosi terlebih dahulu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Nah, nanti anak-anak boleh bangkit berdiri ya. Anak-anak boleh ikuti gerakan yang ada di video, oke? Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Oke anak-anak, setelah kita sudah bernyanyi, kita akan menyiapkan hati kita dan menyiapkan Alkitab di atas meja anak-anak. Nah, yang penting juga anak-anak harus duduk dengan sikap yang benar. Tidak ada yang boleh tidur-tiduran atau sambil makan. Jadi anak-anak harus duduk diam dan mempersiapkan hati dan mempersiapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan, dan mendapat devosi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga persiapkan hati kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Michael. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, setelah kita kemarin belajar tentang Allah itu tidak berwujud atau tidak kelihatan, nah dari situ anak-anak dapat belajar bahwa Allah itu tidak kelihatan, sedangkan kita manusia kelihatan. Seperti anak-anak sekarang bisa melihat Bapak. Nah, Bapak bisa dilihat karena Bapak itu berwujud atau Bapak itu terlihat.
Tapi anak-anak kita tetap dapat melihat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan setiap hari. Melalui apa? Melalui ciptaannya. Ciptaannya itu apa saja sih anak-anak? Nah, ciptaannya itu ada Pak Michael, ada juga anak-anak, ada juga alam-alam di sekitar kita, ada juga hewan-hewan. Nah, oke, anak-anak, kita sama-sama akan belajar tentang Allah yang merupakan roh itu. Mari kita buka sama-sama di Alkitab kita di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Oke, kita buka bersama-sama ya. Bapak akan membacakan untuk anak-anak semua. Oke, Yohanes 4 ayat yang ke-24 berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, anak-anak, di ayat ini dikatakan kita harus menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Artinya, walaupun Allah tidak berwujud atau tidak kelihatan, kita dapat tetap berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Nah, bedanya kalau anak-anak di sekolah itu, anak-anak berinteraksi atau berbicara kepada teman-teman itu karena anak-anak dapat melihat teman-teman. Anak-anak dapat juga bersentuhan tangan. Nah, itu namanya berwujud ya. Kalau Allah itu sifatnya tidak berwujud atau yang tadi Bapak bilang tidak kelihatan. Tapi anak-anak dapat tetap berinteraksi dengan Allah dengan cara yang pertama, bisa anak-anak berdoa. Yang kedua, bisa anak-anak juga mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, dari situ anak-anak dapat berinteraksi secara langsung dengan Allah. Nah, kalau tadi anak-anak berinteraksi dengan Pak Michael ataupun teman-teman anak-anak itu menggunakan panca indera dengan mata, anak-anak melihat teman-teman. Tapi kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan Allah, kita menggunakan hati. Nah, dari situ kita bisa berinteraksi tadi dengan yang Bapak sebutkan tadi, menggunakan hati dengan cara berdoa. Nah, dari ayat yang tadi di Yohanes ini yang kita baca juga kita diingatkan lagi untuk anak-anak dalam setiap firman Tuhan. Misalnya anak-anak tiap hari pasti akan devosi, mendengarkan devosi seperti ini. Anak-anak harus tadi yang Bapak bilang di awal ya, mendengarkan dengan baik dengan cara menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab. Nah, yang terpenting juga anak-anak harus sikap duduknya yang benar. Bapak masih lihat masih banyak anak-anak yang kalau devosi sambil tidur-tiduran, sambil makan atau sambil males-malesan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Anak-anak harus duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Karena walaupun Allah tidak berwujud atau tidak terlihat, tapi Allah dapat melihat anak-anak. Kalau anak-anak tidak serius, nah tadi Bapak bilang ya, kalau anak-anak tidak serius berarti anak-anak berinteraksi kepada Allah tidak serius juga. Anak-anak menggunakan hati dengan tidak serius. Jadi nanti Tuhan akan sedih kalau lihat anak-anak seperti itu ya. Jadi anak-anak penting untuk kita pelajari bahwa kita harus menyiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan, menyambut firman-Nya ya. Jadi anak-anak harus ketika guru-guru menyampaikan, Bapak atau Ibu guru menyampaikan firman Tuhan, anak-anak harus dengar. Anak-anak harus pelajari firman Tuhan karena itu cara anak-anak berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami dapat belajar bahwa walaupun Engkau tidak terlihat atau tidak berwujud, kami tetap dapat merasakan hadirat-Mu, kasih setia-Mu melalui setiap ciptaannya, yaitu kami sebagai manusia. Tuhan juga berkati kami agar kiranya di setiap devosi yang kami lakukan, kami dapat menyiapkan hati,
menyiapkan hati kami untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, dapat menyambut Engkau dan berinteraksi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke anak-anak, devosi kita telah berakhir. Semangat buat anak-anak mengikuti pembelajaran dan aktivitas pada hari ini. Kiranya apa yang sudah Bapak bagikan, sudah Bapak bacakan dari Yohanes ini dapat anak-anak terapkan dan anak-anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Semangat belajar hari ini. God bless you.